Salam satu prim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, semoga para sahabat dalam keadaan sehat supaya bisa mengikuti terus video-video buatan kita dari Dago 61 yang mengusung kali ini bagaimana seorang calon aktor mempersiapkan diri untuk terlibat di dunia film dan sinetron. Kira-kira begitu, Pak Din? Ya, ini bagus. Ya. Orang mungkin teman-teman yang baru bergabung kalian nonton video kami ini, Dago 61 itu apa sih, Pak Agus? Coba lah dijelasin gitu. Maksudnya apa? Apakah itu nama tempat atau ada maksudnya apa gitu? Silakan, Ya. Bagus. Maksud saya sih begini, kita kan ini kan seumpama gelas kosong, belum ada apa-apa isinya itu. Iya. Jadi kita isi, katakan kalau kita terjun di seni peran, kita isi ilmu seni peran. Kita isi, terus apapun ramuan itu kita godok. Nah ini saya umpamakan adalah sebuah dapur. Dapur yaitu produksi dalam diri kita. Diisi ilmunya, terus masuk ke kita, digodok dalam diri kita, pengetahuan kita. Otak, hati, terus menetralisir apa yang sudah masuk. Kemudian jadilah suatu ilmu. Ilmunya jelas seni peran. Untuk bekal kita bermain, sahabat. Apa? Untuk menjadi aktor yang mudah-mudahan insya Allah kalau kita istiqomah akan terjadi sebagai aktor seni peran di sebuah film ataupun sinetron. Begitu, Pak Din. Benar. YouTube juga boleh ya? Boleh. Nah ini lah makanya Kita di dipantengin YouTube terus juga ya. bisa. Kita bisa dilihat ini, bisa dilihat. Iya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi dapur godok dari 61. Ya saya sendiri yang mencoba meramu itu semua supaya teman-teman bisa melihat apa sih sebenarnya yang digodok Ya. untuk menjadi seorang aktor. Ya, ini Kayak banyak gitu. nih ilmunya nih, Pak Agus ini. Kayak gitu. Nah, ini sekarang kita bahas tema tentang apa nih, Pak Agus nih? Jadi untuk para pemain baru, calon-calon aktor, Ya. ayo mulai sekarang pikirkan, jangan malu-malu, jangan disungkan-sungkan. Hilangkan rasa malu itu, tapi jangan malu-maluin, ya kan? Supaya kita lepas bebas, kemudian mengosongkan pikiran-pikiran yang lain, fokus kita mau mempelajari seni peran. Nah persiapannya apa sih awal-awalnya? Saya kira sabar Ya. dulu lah, sabar lah. Sabar dulu. Lah. Itu poin pertama. Itu Pak, poin pertama, untuk sabar. jadi aktor. Ah, sabar. Sabar terhadap apa nih, Pak Agus? Jadi mencarinya, sumber-sumbernya dari mana saya harus dapatkan ilmunya. Kita cari, ayo siapa ketemu, mana yang cocok buat kita. Entah melalui sanggar, entah melalui tempat-tempat kursus, sekolah-sekolah. Sekarang kayaknya SMK sudah ada itu, SMK khusus. Sudah ada jurusan itu. Udah ada. Nah itu saya kira. Dan untuk mereka-mereka yang secara otodidak, yang belajar di sanggar-sanggar, Ya. sanggar-sanggar drama, teater, itu wajib juga mereka mempersiapkan dirinya, benar-benar latihan, disiplin. Kemudian mau memahami karakter orang lain, diri orang lain, supaya dia bisa di samping dia belajar juga, dia bisa merekam memorinya itu bahwa ada beberapa karakter di luar dirinya. Oh, iya. Nah itu kan bisa memungkinkan dia untuk Ya. merekam, kemudian memendamnya jadi sebuah ilmu, kemudian nanti suatu saat dia butuhkan, oh gua ketemu karakter ini begini, teman gua begitu orangnya, pas banget nih sama tokoh yang gua mainin nih nanti suatu saat begitu. Itu tanpa sadar itu terekam semua. Terus makanya secara gampang itu kalau pemain biasanya kalau dia rajin, dia mencari hal-hal baru di luar diri dia yang dia tidak pernah alami, tapi dialami orang lain, dia lihat, dia rekam. Oh ada orang seperti itu, tukang becak seperti itu, oh dokter seperti itu, dia jalan ke pasar, oh tukang sayur seperti itu, karakternya begitu, ngomongnya seperti itu, dia rekam terus. Dan yang terpenting kalau dia menemukan di jalan itu orang-orang yang sedang ribut atau barangkali atau sedang bertengkar, jangan berusaha untuk menghindar dulu. Dari batas yang jaraknya kira-kira bisa dilihat, lihat, perhatikan. Itu terekam sendiri sama kita. Nanti memori-memori itu bahwa ada beberapa karakter yang beda dari emosi yang diam, dia marah, terus membabi buta. Itu kita lihat
Oh, Rekam. jadi dia langsung belajar dari lapangan Belajar langsung. itu. Oh, dia serap. Dia ternyata serap. Model marahnya kayak gini. Nah. Bisa diterapin sama dia. Betul. Gitu. Oh. Nah, kalau itu semua didapat, dia rekam semua, Ya. nanti pada saat dia berlatih, Dia bisa tinggal lihat itu aja, dipraktekkan aja. praktekan, dia panggil tuh memori itu. Dia panggil, namanya melatih memori, ingatan, daya ingat tuh. Dia panggil. Itu cara mudah sebenarnya, persiapan itu. Cara mudah. Oh, apalagi sekarang, Pak Agus. Zaman sekarang udah ada handphone, tinggal videoin aja. Sama bisa, Iya, bisa. nanti kan dia tinggal ulang-ulang tuh. Betul. Tonton. Lebih gampang. Lebih mudah lagi Betul. ya zaman sekarang ya. Jadi dia liatin, oh begini, orang mana tuh begini, awalnya Dan begini. dia juga bisa praktek juga kan, dia Betul. rekam sendiri. Betul. Udah masuk nggak Betul, dengan contohnya tadi gitu Iya. ya? Kalau dulu kan susah kita. Belum lagi orang tua. Iya. Ngapain lo main teater? Kayak gitu kan, udah nggak lah. Nggak ada duitnya, nggak ada Jadi mana apaan, nggak ada duitnya, kayak gitu. Iya, iya. Jadi memang apa namanya? Ya kita maklum juga, tapi sebenarnya kan dari diri kita. Iya. Kalau kita istiqomah, terus seperti yang saya bilang itu, istiqomah, sabar, disiplin, mau memahami orang-orang di sekitar kita, Iya. jangan dihindari. Itu cara pemain seperti itu. Iya. Kemudian dia mencoba melatih diri dia, terus insya Allah akan merekam semua itu dalam diri kita tanpa sadar menjadi sesuatu yang berharga. Iya. Jadi letupan-letupan emosi itu hadir dengan sendirinya kalau kita culik panggil. Praktekin aja, jangan malu-malu teman-teman, persahabat. Jangan malu-malu, praktekin aja. Jadi kayak pakaian aja ya? Iya. Pakaiannya jadi tukang beca, Gitu. pakaiannya jadi pejabat, Betul. gitu kan? Kalau dia masih remaja ya dia karakter teman-teman dia lihat begitu, sama orang tuanya begitu, ngomongnya begitu. Itu kelihatan semua. Dan itu kita rekam. Itu cara mudah sebenarnya. Cara mudah Cara langsung mudah. ya. Nanti pada saat kita latihan di Sangga atau di tempat-tempat grup yang drama itu, kita coba praktekkan sama teman-teman. Gitu. Kasih masukan sama teman-teman kayak gini, yuk, ayo latihan. Brr. Saya kira Sabar ya. sabar itu perlu mencari ilmunya gitu, seperti itu. Sebenarnya persiapan seorang aktor itu baik yang dia berilmu maupun tidak berilmu tetap adalah batin Batin. yang berfungsi dominan. Ya. Karena apa? Tokoh yang diperankan itu kan karakternya beda dengan diri dia. Nah itu Pak Gus, ini apa namanya pertanyaan saya gitu ya Pak Gus. Misalnya nih orang baik sebenarnya, tapi karena sutradara itu pengennya kamu jadi orang jahat. Nah itu kira-kira gimana tuh Pak Gus? Ya memang di kita dalam pengcastingan itu masih mementingkan pada karakter si pemain. Katakan senario ada tokoh yang marahnya begini, terus kemudian produser atau sutradara itu masih mementingkan memilih pemain yang sesuai Oh, sesuai sama, dengan karakter sama karakter si yang ada di skenario. skenario. Makanya pemainnya kita bisa sebut stereotip lah. Di luar itu dia nggak bisa. Iya. Nah beda kalau mereka para aktor yang betul-betul profesional, tahu dia ilmunya, Iya. kemudian dia paham betul bagaimana dia memegang karakter berbagai macam itu. Iya. Seperti katakan misalnya dulu yang saya senang itu Slamet Raharjo. Kalau perempuannya Christina Hakim. Dia betul-betul memahami bagaimana dia pada saat tukang beca itu apa? Iya. Nah, dalam penumpang itu Christina Hakim, dia begitu kuat. Padahal kita tahu keseharian dia kayak apa. Oh. Slamet Raharjo kesehariannya kayak apa. Tapi begitu dia main memeran tokoh yang ada di skenario, beda dia. Itu yang udah profesional. Udah profesional itu. Makanya bayarannya Nah. mahal. Atau Ale Komang lah. Ale Komang juga seperti itu. Iya. Aktor yang profesional tahu betul memposisikan diri dia bahwa ini adalah tokoh ini yang ada di skenario di luar diri dia. Iya. Makanya dia harus menyerap menjadi karakter tokoh yang di skenario, bukan diri dia lagi. Iya, dia udah langsung berubah. Langsung berubah. Kalau perlu dia hunting. Oh iya. Katakan tokohnya ini seorang dokter. Iya. Bagaimana dokter? Betul. Dia observasi. Iya. Oh dokter yang dimaksud seperti ini. Iya. Oh begini. Terus dia pelihara itu. Iya. Terus kalau saya belum pernah ngalamin di kita nih. Tapi pernah saya baca di luar itu Iya. tokoh siapa itu dia
dapat casting jadi apa pembunuh berdarah dingin. Padahal dia orangnya biasa, Iya. agak temperamen juga. Begitu dia masuk ke ruang casting, dia buka pintunya, crack. Dia sudah jadi diri, Duh. sudah beda dia. Berubah jadi pembunuh. Nah, kayak film-film siapa itu ya, Rambo ya? Iya. Rambo. Dia kan bukannya orang apa? Rambo ketahuan bangun. Tapi dengan trik-trik itu, dengan kemampuan dia beremosi seperti itu, dia orang jadi yakin. Iya. Kayak dia pernah jadi TNI, Iya. kalau di kita gitu. Iya. Tentara. Padahal dia orang sipil biasa. Nah itu biasa. Sampai ada yang melatih diri untuk menjadi petinju. Nah, biar mereka ngurusin. ada itunya Iya. ya, kayak apa coachnya gitu Iya. ya. Misalnya menjadi petinju nih nanti Iya. kamu training sama dia, belajar dulu kayak gitu kan. Iya. Kalau di kita kayaknya belum sampai sih ya. Kalau di luar negeri itu memang ada pengcastingan itu khusus. Ada Jadi pembentukan peran gitu iya, kali ya. ada PH khusus. Ah. Yang ada director castingnya tuh, casting directornya tuh khusus. Ah. Jadi bukannya PH itu sendiri, bukan. Oh. Khusus dia. Jadi para sahabat jangan kecil hati, terus belajar melatih diri bagaimana persiapan itu dibentuk. Sesungguhnya kita yang memiliki hak dan berkewajiban membina pemahaman itu. Oke, para sahabat, saya kira sekian dulu, Pak Din. Ya, kalian nih yang baru bergabung baru lihat ya. Kita nih baru video ketiga nih ya. Kalian bantu kami untuk subscribe, like, komen, dan share-nya. Dan agar kami selalu semangat nih bikin konten-konten kayak gini ya kan. Berbagi ilmu dengan kalian semua. Nanti kita gali-gali, mana tahu nanti nggak tahu sejauh apa perkembangan channel ini. Mohon supportnya ya teman-teman ya. Oke, salam satu frame. Dago 61. Dah,